Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah, pada pagi hari ini Jumat ba'da subuh, alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Allah jaga negara kita ini tetap aman, tentram, damai di tengah gejolak geopolitik nih. Negara-negara di luar sana yang berperang nih, saling berebut tentang urusan dunia, sehingga dampaknya itu sangatlah luas. Tetapi alhamdulillah di Indonesia ini tetap Allah beri keamanan, ketertiban, nyaman, tentram, tidak ada gejolak suatu apapun kecuali hanya sedikit saja. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, di dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari tentunya setiap insan tidak luput dari ujian, dari cobaan. Baik itu berupa kekurangan harta, baik itu berupa kehilangan orang-orang yang kita cintai, baik itu berupa permasalahan-permasalahan yang Allah ujikan kepada kita. Maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya dunia ini memang tempat kita untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan dibiarkan begitu saja dengan keimanan kalian?" Artinya, kalau sudah ngomong, "Ya Allah, saya beriman, saya bertakwa," terus ditokne wonten mawon, boten. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kita sebagaimana orang-orang terdahulu. Apakah kita benar-benar kokoh? Apakah kita benar-benar yakin dengan keimanan dan ketakwaan kita itu? Jamaah rahimakumullah, maka dari itu sebagai seorang muslim hendaknya kita banyak-banyak bersabar dalam menghadapi ujian. Ini hanyalah ujian, bukan sesuatu yang kekal. Artinya dunia ini hanya mampir mawon. Karena yang kekal itu adalah di akhirat. Hanya tempat singgah mawon, singgah sementara. Dan pasti akan cepat ataupun lambat akan kita tinggalkan. Maka kuatkanlah kesabaran kita, berusahalah untuk sabar ya, atas ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembelajaran bersama kita berkenaan dengan kitab Tarjamah Riyadhus Shalihin jilid 1. Masih dalam bab bab napa wingi? Enten sing imut napa niki? Menerangkan banyaknya jalan kebaikan. Menerangkan banyaknya jalan kebaikan. Langsung mawon nggih. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidak ada seorang muslim pun, seorang muslim pun yang menanam tanaman, melainkan apa yang dimakan darinya adalah sedekah baginya, dan apa saja yang dicuri darinya ya baginya adalah sedekah, dan tidak seorang pun menguranginya melainkan baginya adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini dalilipun Pak Tani ini yang biasa nanam tanaman itu Pak Tani. Jadi Pak Tani ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah berjumpa dengan seorang ya Pak Tani lah, kemudian beliau salaman dengan Pak Tani niku, gitu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan kasarnya tangannya Pak Tani. Nah, ini Pak Tani nyimpen apa pacul ya. Padahal tangannya marak di kasar gitu. Pas di ngoten kasar. Nggih Pak Nawi, kasar mboten? Biasanya pacul kasar mboten? Pas salaman ya Rasulullah salaman, tangannya kasar tangannya Pak Tani. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inilah tangan penduduk surga. Ini tangan penduduk surga itu kasar. Betul-betul maksudnya. Artinya kasarnya tangan itu menunjukkan bahwasanya dia sudah bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia sudah menjaga amanah dengan sungguh-sungguh. Jadi nggih, itu suatu tanda ya bahwasanya lek wong gitu penanan ngono ya tangannya sampai ngapal-ngapal ya. Nah, Pak Tani ini kan pemenanan majule biasanya nggone niki nomor ros-rosane niki ngapal. Nah, itu menunjukkan bahwasanya dia benar-benar bekerja keras ya. Dia benar-benar sungguh-sungguh dalam menjaga amanah. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada suatu dosa ya, yang tidak bisa dihapus kecuali dengan bekerja keras. Jadi ada suatu dosa yang tidak iso diampuni, tidak iso dihapus kecuali dengan bekerja keras. Jadi seseorang itu bekerja keras atau bekerja dengan sungguh-sungguh itu merupakan penghapusan dosa. Mungkin bisa jadi keringatnya bercucuran, dosa-dosanya dengan itu juga berguguran. Ya, Masya Allah. Dan kembali lagi berkaitan dengan menanam tadi. Jadi apabila seseorang muslim ya itu syaratnya muslim loh, non muslim gimana? Menanam tanaman melainkan ya itu merupakan bernilai sedekah. Itu bernilai sedekah bagi yang menanam. Dan apabila tanaman itu dimakan orang lain ya, maka itu juga bernilai sedekah. Bahkan kalau tanaman itu misalnya dicolong, dicuri ya, kemudian dia ikhlaskan mawon, itu juga bernilai sedekah. Jadi tidak ada yang rugi. Semuanya apapun itu kejadiannya ya, seorang muslim menanam tanaman kemudian dinikmati, baik itu dinikmati sendiri, dinikmati orang lain atau bahkan dicuri sekalipun, semuanya bernilai sedekah. Tapi tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang untuk dimakan nih. Boten tanaman apa nih? Tanaman hias. Tanaman hias bener nih. Ini tanaman yang untuk kebutuhan makan. Berikutnya dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, Banu Salimah ingin berpindah rumah dekat masjid. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar keinginan itu, ya beliau bersabda, saya dengar kabar bahwa kamu ingin pindah dekat dengan masjid. Jawab mereka, benar ya Rasulullah, kami bermaksud demikian. Maka beliau bersabda, Bani Salimah, tetaplah kamu di kampungmu. Niscaya tercatat bagimu langkah-langkah kakimu. Ya, hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya pada setiap langkah ada peningkatan 1 derajat. Jamaah rahimakumullah. Jadi ceritanya niki Bani Salimah niki suatu kumpulan kumpulan orang-orang niku pengen pindah kampung ini ku adoh ke masjid, pengen pindah nyedeki masjid. Nggih mungkin nek salat ben cedhek ngoten nggih. Nggih maksudipun niku nggih sae karena ini termasuk
hatinya terpaut dengan masjid, agar mungkin maksudnya lek sholat gampang, bisa tepat waktu gitu, mboten napa niku, mboten kesusu dan lain sebagainya. Tetapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini justru dilarang. Wis ojo awakmu ki adoh karo masjid ora apa-apa. Sing penting tetep teng masjid nih. Karena semakin banyak langkah kita menuju masjid, nek waduh kan langkahnya kadang niku pahalanya juga semakin banyak. Dan satu langkah satu langkah itu adalah peningkatan satu derajat. Jadi bagi yang rumahnya jauh dari masjid, ini jangan khawatir. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang lebih ya kepada orang-orang yang langkahnya ke masjid ini jauh lebih banyak. Lho lek numpak sepeda motor pripun? Kan mboten melangkah. Apa pas numpak ini ku dihitung sak langkah? Apa satu putaran roda itu dihitung sak langkah walau lam bisawab? Tapi yang jelas semakin kita jauh dari masjid, tetapi kita tetap menuju ke masjid itu untuk menjalani kewajiban kita, maka insya Allah Allah tinggikan derajat kita di setiap langkah kita menuju masjid. Meskipun itu nggih paribasannya kita naik kendaraan ya ataupun jalan kaki, insya Allah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada hari ini ya. Karena pulau pamit badhe teng Surabaya niki. Jemput yogane nggih. Anak wedok niki wancine prai nggih. Nyuwun dijemput. Badhe kula jemput wingi kok napa niku kula ndak lilo lek napa niku mboten pengajian sih. Nggih diratas Pak Wakil ya. Ini pengajian saya alhamdulillah ya Allah mudahkan. Ya, insya Allah pada subuh ini saya akan ke Surabaya. Mudah-mudahan nanti bisa sholat Jumat di sini. Insya Allah mudah-mudahan lancar, mboten rame. Saat ini cepet nggih. Teng Surabaya niku lek mboten rame nggih. Niku numpak mobil piyambak 2 jam dugi. 2 jam nyampe ke Surabaya ini. Tapi lek rame ngoten nggih sekitar 3 jam lah. 3 jam niku macet. Biasanya lek napa niku waktu orang-orang berangkat kerja atau waktu anak-anak berangkat sekolah niku macet niku nggih sekitar 3 jam. Nek 3 jam niku jam 5 nggih. 6 7 8 9 10 11 oh sik nutut niki. Sarapane pinten niku? Sarapane 2 jam. Masyaallah. Nggih demikian jamaah rahimakumullah, ada kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى